Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Strategis pada program studi manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Materi pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang analisis posisi strategis. Pada pertemuan 5 kita sudah membahas tentang pengamatan dan analisis lingkungan eksternal. Pada pertemuan 6 kita membahas tentang analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal kita menggunakan matriks external factor evaluation matrix, dan pada analisis lingkungan internal kita menggunakan internal factor evaluation matrix. Pokok bahasan pada pertemuan 7 ini adalah pendahuluan, analisis faktor internal strategis, analisis faktor eksternal strategis, dan posisi strategis menggunakan matriks IFE, internal factor evaluation matrix, dan EFA, external factor evaluation. Pendahuluan. Analisis internal mengindikasikan kekuatan dan kelemahan sumber daya suatu organisasi bisnis termasuk diantaranya. Skor IFAS digunakan untuk mengindikasikan kekuatan dan kelemahan. Menggunakan skala 4, skor 3 sampai 4 mengindikasikan kekuatan, skor 1-2 mengindikasikan kelemahan. Sementara analisis eksternal mengindikasikan peluang dan ancaman bagi suatu organisasi. Skor EFAS digunakan untuk mengindikasikan peluang dan ancaman. Menggunakan skala 4, skor 3 dan 4 mengindikasikan adanya peluang, dan skor 1-2 mengindikasikan adanya ancaman. Analisis faktor internal strategis atau IFAS. Dari materi pertemuan 6, analisis faktor internal strategis dapat diringkaskan sebagai berikut. Faktor strategis dengan rating 3-4 dikategorikan sebagai kekuatan, dan faktor strategis rating 1-2 dikategorikan sebagai kelemahan. Perkalian antara bobot dan rating menghasilkan skor. Misalnya bobot 0,15 dikali ratingnya 4, itu skornya adalah 0,6. Penjumlahan skor menghasilkan posisi strategis internal. 1-2 itu lemah, 2-3 itu sedang, 3-4 ya kuat. Kalau kita lihat dari skala matriksnya itu ya 1-2 itu lemah, 2-3 itu sedang, 3-4 kuat. Sintesis dari IFAS. Misalnya ini kita punya faktor-faktor strategis, kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan itu ini ada bobotnya. Bobot adalah tingkat kepentingan masing-masing dari setiap elemen unsur lingkungan, bahwa yang penting itu jumlah totalnya itu sama dengan 1 ya. 0,15, 0,05, 0,05 dan sebagainya kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah, rating itu 4 menunjukkan 3-4 itu kekuatan, 1-2 itu menunjukkan kelemahan. Nah, kalau bobot dikalikan rating itu akan menghasilkan skor. Skornya nih kalau dijumlahkan 2,80. 2,80 itu kan antara 1 dan 2, artinya ini sedang. Kekuatannya berada di skala
sebenarnya mendekati 3. 3 dengan 4, di antara 3 dan 4 termasuk kategori kuat, 2 sampai 3 kategori sedang, 1 sampai 2 kategori lemah. Dan kita lihat di sini jumlah skor 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2 itu lemah, kelemahan, 2, 3 sedang, 3, 4 kuat. Lemah, sedang, kuat. Jadi kita angka di 2,8. 2,8 ini angkanya di sini kira-kira 2,8, jadi antara 2, 3 di ujung sebelah sana. Skala tentu jadi penting, kalau skalanya tepat akan bagus gambarnya. Jadi ini posisi strategis internal berdasarkan matrik IFA dari faktor-faktor IFAS. Jadi faktor IFAS tadi kan kita punya sejumlah faktor yang elemen-elemen dari faktor IFAS yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Ketika skornya itu diolah, ditemukan posisi strategisnya berada pada posisi sedang 2,80. Dari materi pertemuan 5, analisis faktor eksternal strategis dapat diringkaskan sebagai berikut. Faktor strategis dengan rating 3-4 dikategorikan sebagai peluang. Faktor strategis dengan rating 1-2 dikategorikan ancaman. Perkalian antara bobot dan rating menghasilkan skor. Penjumlahan skor menghasilkan posisi strategis eksternal, di mana jumlah skor 1-2 itu mengindikasikan ancaman yang kuat atau peluang yang lemah. Skor 2-3 itu ancaman sedang dan peluangnya juga sedang. Sedangkan skor 3-4 itu ancaman lemah tapi peluangnya kuat, gitu kira-kira. Sintesis EFAS. Ini ada peluang, ada ancaman, ada bobot, rating, dan skor. Kemudian dijumlahkan jadi jumlah skor. Bobot itu masing-masing elemen dari faktor strategis itu totalnya harus sama dengan 1. Rating itu kan kisarannya antara 3-4. 3-4, 1-2, 3-4 sebenarnya. 3-4 menunjukkan peluang, 1-2 mengindikasikan ancaman. Kalau kita pahami sebagai itu, maka kemudian perkalian antara bobot dan rating menghasilkan skor. Dan penjumlahan skor menghasilkan posisi strategis eksternal. Ini diperoleh angka 2,76. Itu ya antara 2 dan 3. Jadi posisi strategis eksternalnya sedang. Kita lihat posisinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita lihat dari eksternalnya aja. Maka 2,76 ada di sini kira-kira. Kira-kira aja ini. Mungkin kalau pakai skala yang pas mungkin lebih bagus. Tadi kita peroleh posisi strategis internalnya 2,8. Sedangkan eksternalnya 2,76. Bagaimana posisi strategis sebuah organisasi berdasarkan IFAS dan EFAS tersebut? Kalau sudah kita hasilkan masing-masing bahwa interpretasi skor IFAS dan EFAS, bagaimana posisi strategis organisasi eksternal, internal, dari sangat lemah sampai sangat kuat, dari sangat terancam sampai sangat berpeluang. Kalau kita lihat angkanya ini, posisi strategis ini, eksternal nih, IFAS, EFAS, kuat sedang lemah, itu IFAS. EFAS-nya itu lemah sedang kuat juga sih, peluang ancaman. Kalau kita lihat dari sini, eksternal yang paling kiri atas eksternal lemah, internal kuat. Terus yang sedang itu eksternal sedang, internal kuat.
eksternal lemah, internal sedang. Yang merah itu lemah-lemah, yang kuning sedang-sedang, yang hijau kuat-kuat. Kira-kira seperti itu gambarannya. Maka kemudian dengan posisi tadi, IPAS 2.8 dan EPAS 276, kita akan lihat posisinya di mana adanya 28 di sini, 276 di sini. Sekali lagi skalanya mungkin nggak pas juga. Coba lihat mungkin kira-kira seperti itu. Itu adalah posisi eksternal sedang, internal sedang. Nah, untuk exercise saudara, analisis posisi strategis, lakukan analisis posisi strategis berdasarkan matrik EFE dan matrik IFE yang saudara miliki dari tugas pertemuan 5 dan tugas pertemuan 6. Kemudian exercise ini jadi penting karena nilai dari exercise ini akan merupakan nilai tugas pada semester ini. Jadi karena saya hanya sampai di pertemuan 7, maka kemudian dari saya ada 2 nilai tugas, mungkin cuma 10%, karena yang 10% lagi nanti Dr. Budi akan juga mungkin memberikan tugas juga, mungkin pastilah itu. Dan nanti dari saya itu akan ada ujian tengah semester di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya itu akan ada ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Jadi saudara harap bersiap-siap, kita cuma punya waktu mungkin 1 minggu lah, saya kira tanggal 5 Desember kita akan ujian ke mata kuliah ini. Dan ujiannya akan menggunakan OLU terutama, nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya kemudian. Terima kasih, saya kira kalau nanti ada pertanyaan silahkan tulis saja di komentar atau di OLU atau di WA group atau di mana saja lah. Sebaiknya kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rada umum perlu diketahui oleh semua orang, sebaiknya di tempat yang umum juga gitu. Jangan japri. Dan japri saya nggak akan balas kalau yang japri, yang pertanyaan yang umum, yang sifatnya umum. Japri saya nggak akan balas. Saya nggak akan jawab. Jadi saya hanya menjawab yang pertanyaan yang bisa berlaku untuk semua orang itu di grup, sehingga saya cukup sekali menjawab pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.